Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin menyampaikan hasil analisis kami pada PT Garuda Indonesia. Langsung saja ke pembahasan pertama. Jadi pembahasan pertama itu ada lingkungan dan laporan keuangan. Jadi standar akuntansi yang berlaku umum pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia dibentuk menggunakan acuan atau pedoman yang telah ditetapkan pada standar akuntansi keuangan. Adapun revisi dari standar yang sudah berlaku sebelumnya secara efektif mulai berlaku pada 1 Januari 2022. Pokok pembuatan laporan keuangan konsolidasi dibentuk dengan memakai metode akrual. Pada tahun 2022 ini, di kantor audit PricewaterhouseCoopers atau PwC yang bertindak sebagai auditor independen. Dalam hal ini, firma audit menerbitkan laporan penyajian laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk dengan wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia, mendapatkan laba sebesar 2.108 USD pada tahun 2022 yang mengalami peningkatan laba dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar kenaikannya 700 juta USD. Menurut diskusi kelompok menyimpulkan bahwa perusahaan berhasil mencapai indeks profitabilitas. Kemudian ada prinsip-prinsip penting PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu ada prinsip akuntansi akrual. Di PT Garuda Indonesia (TBK), pendapatan diakui ketika perusahaan mampu menerima manfaat yang dapat diidentifikasi secara andal. Laba dinilai pada nilai wajar akibat atas yang sudah dilakukan oleh perusahaan kecuali terhadap potongan harga dan pajak penjualan. Yang kedua ada prinsip yang penting yakni biaya historis. Akuntansi modern menerapkan metode akuntansi akrual daripada metode arus kas tradisional. Dalam metode akrual, laba dan beban dinyatakan pada ketika terjadinya terlepas dari apakah kas diterima atau dibayarkan. Berdasarkan hasil diskusi kami, pada perusahaan Garuda Indonesia Tbk, pendapatan diakui pada saat perusahaan mampu menerima manfaat ekonomi yang dapat diidentifikasi secara andal. Kemudian ada prinsip materialitas. Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2022, tidak didapatkan kesalahan material pada informasi akuntansi. Kemudian ada prinsip yang keempat, ada konservatisme. Konservatisme merupakan aspek penting untuk dianalisis. Apabila analisis tersebut bertujuan untuk penilaian saham, maka penting untuk memperkirakan bias konservatif dalam laporan keuangan dan menyesuaikan kembali supaya pengukuran aset bersih dan laba bersih menjadi andal. Berdasarkan analisis kami, PT Garuda Indonesia telah menerapkan prinsip kehati-hatian pada laporan keuangannya. Hal tersebut didasarkan pada kelengkapan informasi pada metode penilaian, estimasi, dan asumsi tentang yang termuat dalam laporan keuangan tahun 2022. Kemudian kita lanjut ke pembahasan analisis terhadap aktivitas investasi PT Garuda Indonesia bagian 1. Yang pertama ada pembahasan mengenai aset lancar. Menentukan aset lancar dan relevansinya untuk analisis. Aset lancar mengacu pada aset yang memiliki kemampuan untuk diubah menjadi kas atau setara kas dalam waktu yang sangat singkat. Seringkali dalam satu siklus akuntansi pada tahun 2022 nilai aset lancar diproyeksikan sebesar 815 juta US dollar. Hal ini tumbuh cukup besar sebesar 162,5% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 305,73 juta. Pertumbuhan tersebut tidak terlepas dari peningkatan berbagai aset keuangan. Secara spesifik, terdapat kenaikan pada kas dan setara kas sebesar 467,24 juta yang dibatasi penggunaannya sebesar 10,5 juta US dollar. Aset kontrak senilai US dollar 9,63 juta. Kemudian piutang usaha pihak berelasi sebesar 6,59 juta. Piutang lain-lain sebesar 4,35 juta US dollar serta uang muka dan biaya dibayar muka sebesar 4,9 juta US dollar. Berdasarkan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2022 terpantau terjadi peningkatan nilai aset dibanding tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2021 yang dapat dilihat gambarnya di PowerPoint berikut. Kemudian lanjut ke pembahasan manajemen kas.
Di sini ada penjelasan mengenai manajemen kas dan implikasinya terhadap analisis. Penyajian arus kas mencakup kas, bank, dan deposito berjangka yang tidak dibatasi penggunaannya. Mempunyai jangka waktu jatuh tempo 3 bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang apapun pada tahun 2022. Jumlah kas dan setara kas diperkirakan mencapai 521,68 juta US dollar, tumbuh cukup besar sebesar 858,23% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 54,44 juta US dollar. Kas dan setara kas mengalami peningkatan yang cukup lebih besar akibat perolehan fasilitas pembiayaan dari PPA sebesar 47 juta US dollar serta penerimaan penyertaan modal negara sebagai sebesar 7,5 triliun atau setara 482 juta US dollar. Kemudian lanjut ke pembahasan piutang usaha. Di sini kami menganalisis piutang, penyisihan piutang tak tertagih, dan sekuritas. Piutang usaha adalah aset keuangan yang timbul dari penyediaan produk atau jasa pada pelanggan sebagai bagian dari operasi bisnis rutin. Piutang usaha dikategorikan sebagai aset lancar jika diperkirakan akan terpulihkan dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Alternatifnya, aset tidak lancar mencakup penyajian piutang usaha. Pada tahun 2022, piutang usaha diperkirakan sebesar 102 juta 88 US dollar, tumbuh sebesar 8,6% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 97,74 juta US dollar. Faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah peningkatan signifikan pada piutang dari entitas afiliasi sebesar 6,60 juta dolar dengan penekanan khusus pada piutang dari Gapura. Pada tanggal 31 Desember 2022 terdapat piutang usaha sebesar 146 juta 17.252 US dollar dibandingkan pada tahun 2021 yang telah jatuh tempo. PT Garuda Indonesia menerapkan metode yang disederhanakan sebagaimana diizinkan oleh Pernyataan SAK 71 untuk piutang usaha dan piutang lain-lain. Pendekatan ini mengharuskan pelaporan estimasi kerugian seumur hidup sejak pengakuan piutang pertama kali. Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha telah memadai untuk memitigasi potensi kerugian yang timbul dari piutang usaha yang dianggap tidak tertagih. Kemudian lanjut ke pembahasan nilai persediaan. Jadi di sini kami menginterpretasikan efek dari metode persediaan alternatif di bawah inventory accounting dan valuation. Jadi untuk dapat menetapkan nilai persediaan pada akhir periode dan menetapkan biaya persediaan selama satu periode, sistem persediaan yang digunakan PT Garuda Indonesia berdasarkan analisis kami menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual. Untuk sistem periodik, perhitungan fisik persediaan dilakukan pada akhir setiap periode akuntansi untuk memastikan nilai akhir persediaan. Perhitungan yang disebutkan di atas memerlukan penilaian terhadap dimensi dan massa komoditas yang sudah ada pada akhir jangka waktu tertentu, diikuti dengan mengalihkan jumlah tersebut dengan harga atau tingkat biaya yang ditentukan. Kemudian untuk sistem perpetual sendiri atau sistem permanen, secara khusus melibatkan pembukuan inventaris berkelanjutan yang mencakup pendokumentasian semua transaksi inventaris dengan cermat, maksud pembelian dan penjualan. Sistem perpetual sering digunakan dalam skenario di mana persediaan memiliki nilai yang besar, sehingga memungkinkan penentuan posisi persediaan pada saat tertentu. Hal ini memfasilitasi kemampuan perusahaan untuk merencanakan secara strategis dan memulai pemesanan ulang inventaris setelah melebihi ambang batas tertentu. Sebagai gambaran, penyediaan perangkat elektronik rumah tangga. Untuk analisis persediaan PT Garuda Indonesia sendiri, sebagai perusahaan penerbangan terkemuka di Indonesia dan global, memiliki inventaris dan pasokan yang berkontribusi terhadap efisiensi operasional dan kinerja secara keseluruhan. Meskipun demikian, saat ini persediaan yang dimiliki oleh PT Garuda Indonesia tidak berfungsi sebagai sarana utama menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Kandungan selanjutnya berkaitan dengan persediaan atau inventory yang diungkapkan dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan PT Garuda Indonesia tahun 2022. Persediaan pada tahun 2022 sebesar 67,99 juta US dollar, turun 6,91% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,88
3 juta. Penyebab utama penurunan ini mungkin disebabkan oleh peningkatan pengisian penurunan nilai persediaan sebesar 4,46 juta. Jadi di sini kami menyajikan persediaan dari Garuda Indonesia yang didapat dari laporan keuangannya. Kemudian masuk ke penjelasan konsep aset jangka panjang. Jadi aset jangka panjang mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan operasional atau mengurangi biaya operasional selama rentang waktu tertentu. Aset jangka panjang mencakup aset berwujud dan tidak berwujud. Aset tetap berwujud seperti bangunan, mesin, dan peralatan umumnya diakui sebagai aset jangka panjang yang berlaku. Selain itu, aset berwujud, aset jangka panjang mencakup aset tidak berwujud seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan goodwill. Kemudian lanjut ke pembahasan aset tak berwujud. Kapitalisasi lisensi dan perangkat lunak ditentukan oleh biaya yang terkait dengan perolehan dan persiapannya, sampai pada titik di mana lisensi dan perangkat lunak tersebut dianggap siap untuk digunakan. Biaya-biaya tersebut di atas diamortisasi dengan menggunakan pendekatan garis lurus yang didasarkan pada proyeksi manfaat yang berkisar antara 3-8 tahun. Jadi di sini terlihat di PPT Intangible Asset PT Garuda Indonesia di tahun 2022 dan 2021 dan juga 2020. Pembahasan selanjutnya yaitu analisis terhadap aktivitas investasi PT Garuda Indonesia bagian kedua. Itu materi pertama, investasi sekuritas PT Garuda Indonesia. Berdasarkan analisis pengelompokan sekuritas investasi, yaitu beban keuangan dan instrumen modal yang dikeluarkan oleh PT Garuda Indonesia dibagi secara isi dalam kesepakatan persetujuan kontrak dan interpretasi dari liabilitas keuangan modal. Yaitu yang pertama ada utang obligasi. Utang obligasi pada dasarnya diukur berdasarkan nilai wajar ketika sudah dikurangkan dengan biaya transaksi, dan terakhir diukur berdasarkan pengeluaran pendapatan yang diamortisasi dengan memakai kaidah suku bunga efektif, dan beban bunga dinyatakan berdasarkan pada suku bunga efektif. Yang kedua yaitu ekuitas sekuritas. Menurut PSAK 50, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang membuktikan hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sejumlah nilai yang didapatkan sudah dikurangkan pengeluaran penerbitan langsung. Selanjutnya itu pengungkapan laporan keuangan untuk investasi sekuritas. Itu yang pertama, akuntansi metode ekuitas PT Garuda Indonesia. Akuntansi metode ekuitas dasarnya dipakai sebagai investasi saham dengan hak suara sejumlah 20% hingga 50% berasal dari instrumen ekuitas. Berdasarkan analisis pada tanggal 31 Desember 2022, aktiva PT Garuda Indonesia dihitung pada fair value termasuk mengenai pendanaan berbentuk saham pada pelaporan posisi keuangan konsolidasian. Baik, selanjutnya itu kombinasi bisnis PT Garuda Indonesia. Pemindahan kepemilikan bisnis dicatat dengan menggunakan kaidah pemindahan kepemilikan atau akuisisi. Penghasilan yang diperoleh dalam sebuah tahapan kombinasi bisnis dinilai pada fair value perusahaan, menjadi ukuran dari akibat penambahan nilai wajar tanggal pemindahan kepemilikan berdasarkan keseluruhan aktiva yang dipindahkan oleh PT Garuda Indonesia. Kewajiban yang dinyatakan PT Garuda Indonesia terhadap kepemilikan sebelumnya dari pihak yang dipindahkan kepemilikannya, dan kebutuhan ekuitas yang dikeluarkan PT Garuda Indonesia dalam perubahan peraturan pada sisa yang dipindahkan ke pemiliknya. Selanjutnya yaitu derivatif PT Garuda Indonesia. Berdasarkan pencatatan final pada laporan keuangan PT Garuda Indonesia tercatat dalam perlakuan akuntansi pada sekuritas derivatif yang disebutkan dalam pernyataan di bawah ini, yaitu instrumen keuangan derivatif untuk lindung nilai efektif terhadap exposure perubahan nilai wajar. Item yang dilindungi nilai disesuaikan dengan perubahan nilai wajar yang dapat
diatribusikan terhadap risiko yang dilindung nilai dan perubahan tersebut langsung diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Selanjutnya itu analisis instrumen derivatif di PT Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbangan. Secara keseluruhan, konteks manajemen risiko memiliki maksud yaitu mengurangi akibat dari tiap-tiap risiko PT Garuda Indonesia. Strategi PT Garuda Indonesia memakai derivatif sekedar untuk maksud lindung nilai. Berdasarkan analisis, PT Garuda Indonesia memiliki perhatian di dalam risiko pasar yakni salah satunya harga BBM, tingkat bunga, dan nilai tukar. PT Garuda Indonesia menjalankan aktivitas lindung nilai terhadap opsi pemesanan bahan bakar dalam menjaga risiko harga BBM pesawat untuk kegiatan keberangkatan haji. Kemudian, instrumen derivatif pada risiko kredit. Risiko kredit berasal dari distributor penjualan terukur rendah disebabkan banyaknya mayoritas penjualan tiket dan layanan muatan dikerjakan lewat distributor berada dalam kontrol dan lindungan IATA. Kewajiban yang muncul pada maskapai penerbangan umumnya diputuskan dengan dua sisi, yaitu menggunakan IATA Clearinghouse. Pengerjaan dilaksanakan terkhusus melalui penyitaan dana piutang dan utang. Hal tersebut berakibat penurunan risiko kegagalan pembayaran secara relevan. Selanjutnya, menganalisis opsi fair value pada aset dan liabilitas keuangan. Berdasarkan analisis Berdasarkan analisis, ada catatan-catatan akun dalam PT Garuda Indonesia dinilai berlandasan pada nilai wajar, yaitu yang pertama aset keuangan, kemudian kewajiban keuangan, investasi pada asosiasi, kemudian investasi properti, properti dan persediaan, aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual, kemudian penurunan nilai aset ton keuangan, sewa, penjualan dan sewa balik, imbalan pasca kerja, dan instrumen derivatif keuangan. Kebijakan opsi saham manajemen dan pegawai di PT Garuda Indonesia juga memakai nilai wajar ketika menjalankan taktik reorganisasi, yang mana aktivitas dan beban diukur ulang sejumlah nilai wajar dinilai dengan pendekatan nilai pasar dan arus kas yang didiskontokan. Jadi kita lanjut ke pembahasan pada bab ke-6 mengenai analisis aktivitas operasi. Yang pertama itu ada konsep pengukuran pendapatan dan implikasinya. Jadi konsep pengukuran pendapatan dan implikasinya terhadap analisis aktivitas operasi PT Garuda Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep pengukuran pendapatan adalah cara untuk menghitung dan melaporkan pendapatan dalam laporan keuangan. Konsep ini didasarkan pada asumsi dan prinsip tentang bagaimana mengukur dan mencocokkan pendapatan dan biaya terkait dengan aktivitas usaha. Yang kemudian ada yang kedua, ada beberapa konsep pengukuran pendapatan yang berbeda, seperti pendapatan akuntansi, pendapatan ekonomi, dan pendapatan pemeliharaan. Yang kedua, ada beberapa konsep pengukuran pendapatan yang berbeda, seperti pendapatan akuntansi, pendapatan ekonomi, dan pendapatan pemeliharaan modal. Konsep-konsep ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada tujuan dan sasaran analisis. Yang ketiga, ada implikasi konsep pengukuran terhadap analisis aktivitas operasi adalah dampak atau akibat dari penggunaan konsep tersebut dalam menilai kinerja perusahaan dari segi efisiensi, efektivitas, dan profitabilitas. PT Garuda Indonesia adalah perusahaan penerbangan nasional yang bergerak dalam bidang jasa angkutan udara, perawatan pesawat, dan layanan penunjang lainnya. Perusahaan ini memiliki misi untuk menjadi maskapai penerbangan global yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan kepuasan pelanggan. Untuk menganalisis aktivitas operasi PT Garuda Indonesia dapat digunakan beberapa metode, yakni kami menggunakan analisis tren, analisis rasio, analisis common size, analisis laba operasi, dan analisis laba inti. Metode-metode ini dapat membantu untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Kami membuat table seperti yang tertera di gambar. Pada tahun 2020 pendapatan PT Garuda Indonesia itu sebesar
1.492.379.9 Kemudian pada tahun 2021 itu menurun di angka 1.336.678.470 Kemudian meningkat di tahun 2022 di angka 2.179.558 Kemudian untuk persentase operasi itu bisa dilihat di gambar. Untuk 2020 itu ada di angka 95,29%. Kemudian di tahun 2021 itu ada 101,82%. Kemudian di tahun 2022 itu ada di angka persentase operasinya 90,48%. Kemudian lanjut ke beban PT Garuda Indonesia. Di tahun 2020 beban PT Garuda Indonesia itu sebesar 3.336.643. Kemudian di tahun 2021 itu sebesar 2.622.262.260 US dollar. Kemudian di tahun 2022 itu sebesar 2.519.427.385. Kemudian kita lanjut ke pembahasan perubahan akuntansi. Di tahun 2022 dituliskan di laporan keuangan, properti investasi awalnya diukur sebesar biaya perolehan dan selanjutnya setelah penilaian awal. Properti investasi diukur dengan menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi konsolidasian pada saat terjadinya. Kami menganalisis di sini dari pernyataan tersebut mengidentifikasikan bahwa properti investasi awalnya diukur sebesar biaya perolehan. Ini mencerminkan nilai investasi pada saat diperoleh. Setelah penilaian awal, properti investasi diukur menggunakan nilai wajar. Pergeseran ke pengukuran berdasarkan nilai wajar menunjukkan kesadaran perusahaan terhadap perubahan nilai pasar propertinya. Kemudian di tahun 2021 tertulis di dalam laporan keuangan dengan bunyi pengukuran kembali imbalan pasca kerja yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya dan dilaporkan di saldo laba. Kami menganalisis dari pernyataan tersebut mengidentifikasikan bahwa keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian pengalaman dan perubahan dalam asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya dan dilaporkan di saldo laba. Kemudian di sini kita lanjut pada pembahasan discontinue operasi. Berdasarkan pernyataan di laporan keuangan PT Garuda Indonesia di tahun 2021 pada tanggal 31 Desember 2021, grup mengakui provinsi penurunan nilai untuk uang muka pemeliharaan mesin pesawat sebesar 70.316.953 berhubungan dengan kontrak sewa pesawat dan mesinnya yang tidak akan dilanjutkan. Nah, jadi di sini kami menganalisis dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2021, Grup Garuda Indonesia mengakui provisi penurunan nilai untuk uang muka pemeliharaan mesin pesawat sebesar 70.316.953 US dollar sehubungan dengan kontrak sewa pesawat dan mesin yang tidak akan dilanjutkan. Beberapa analisis terkait pernyataan ini yakni yang pertama ada analisis penyebab provisi penurunan nilai. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ada keputusan untuk tidak melanjutkan kontrak sewa pesawat dan mesin tertentu. Penurunan nilai ini mungkin disebabkan oleh pertimbangan ekonomi, perubahan strategi perusahaan, atau kondisi pasar yang berubah. Yang kedua itu ada pengaruh pada laba rugi. Provisi penurunan nilai ini akan menciptakan beban dalam laporan
Yang kedua ada pengaruh pada laba rugi. Provisi penurunan nilai ini akan menciptakan beban dalam laporan laba rugi perusahaan pada periode yang bersangkutan. Beban ini mencerminkan pengakuan kerugian yang diantisipasi dari ketidaklanjutan kontrak sewa pesawat dan mesin. Kemudian ada analisis yang ketiga mengenai pengelolaan risiko keuangan. Keputusan untuk mengakui provisi penurunan nilai dapat mencerminkan upaya perusahaan dalam mengelola risiko keuangan. Ini dapat termasuk pengurangan risiko terkait dengan beban pemeliharaan yang mungkin tidak dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Kemudian kita lanjut ke topik pembahasan bab ketiga mengenai analisis sales. Arus kas memiliki relevansi yang penting dalam menganalisis aktivitas bisnis PT Garuda Indonesia atau perusahaan penerbangan lainnya. Berikut adalah beberapa alasan mengapa arus kas adalah indikator yang signifikan dalam menganalisis kinerja bisnis. Yang pertama itu ada kesehatan keuangan. Arus kas memberikan gambaran langsung tentang kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan operasional. Ini mencakup pembayaran gaji, biaya bahan bakar, pemeliharaan pesawat, dan kewajiban lainnya. Yang kedua ada kemampuan pembayaran utang. Analisis arus kas membantu mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utangnya. Jika arus kas positif, perusahaan lebih mungkin dapat membayar utangnya tanpa kesulitan. Kemudian yang ketiga ada investasi dan ekspansi. Arus kas positif memungkinkan perusahaan untuk melakukan investasi dalam pengembangan armada pesawat, perawatan pesawat, dan infrastruktur bandara. Hal ini mendukung pertumbuhan dan ekspansi bisnis. Kemudian ada proyeksi masa depan. Melalui arus kas dapat diperoleh wawasan tentang seberapa baik perusahaan dapat mengelola keuangan di masa depan. Ini membantu dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Kemudian ada pembahasan kedua yakni rasio arus kas operasi. Apabila rasio arus kas di bawah 1, berarti bisa kemungkinan perusahaan mampu memenuhi kewajibannya lancar. Di sini kami merumuskan arus kas operasi sama dengan jumlah arus kas operasi dibagi kewajiban lancar. Pada tahun 2022 arus kas operasi PT Garuda Indonesia itu di angka 0,155. Kemudian di tahun 2021 arus kas operasi tahun 2021 itu di angka 0,014. Hal ini menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun 2021 menjadi yang sebesar 0,014 menjadi 0,155 di tahun 2022. Ini menunjukkan perbaikan dalam kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas operasi yang cukup besar untuk menutupi kewajiban lancar. Kemudian ada laporan arus kas operasi. Arus kas operasi dari kegiatan adalah bagian dari laporan arus kas yang mencakup dampak kas dari transaksi yang digunakan untuk mendukung logistik. Arus kas ini berasal dari kegiatan perusahaan yang itu pendapatan usaha. Jumlah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan berfungsi sebagai indikator untuk menentukan apakah operasi perusahaan mampu menghasilkan arus kas yang mencakupi untuk membayar dividen, membayar pamasok, dan menjaga kemampuan operasional perusahaan. Kemudian kami merincikan arus kas operasional perusahaan dari tahun 2018 hingga 2020. Dapat dilihat dalam tabel di gambar. Dari tabel di atas dapat dilihat arus kas investasi operasi tahun 2018 sampai tahun 2020 memperoleh nilai negatif. Kemudian kita lanjut ke pembahasan keempat yakni laporan arus kas aktivitas investasi. Aktivitas investasi mengacu pada masuk dan keluarnya dana yang berkaitan dengan investasi dan panjang suatu perusahaan. Penting untuk mengungkapkan arus kas dari aktivitas investasi secara terpisah karena mencerminkan pendapatan dan beban yang digunakan untuk melakukan pendapatan arus kas ke masa depan. Rincian arus kas investasi perseroan selama tahun 2018 hingga tahun 2020 dapat kita lihat di gambar berikut. Dari tabel di atas dapat dilihat arus kas investasi tahun 2018 sampai tahun 2020 memperoleh nilai negatif. Tingkat pertumbuhan arus kas investasi tahun 2018 sebesar 300 juta 220 27
Dari tabel di atas dapat dilihat arus kas investasi tahun 2018 sampai tahun 2020 memperoleh nilai negatif. Tingkat pertumbuhan arus kas investasi tahun 2018 sebesar 300.227.092, sedangkan di tahun 2019 perusahaan mengalami peningkatan arus kas investasi sebesar 17.206.963, di mana arus kas investasi terjadi karena peningkatan penerima uang jaminan, penerimaan pengembalian dana pemeliharaan pesawat, menurunnya aktivitas pembelian pesawat, penerimaan bunga dan aset sewa pesawat. Selanjutnya di tahun 2020, PT Garuda Indonesia mengalami penurunan signifikan sebesar minus 317.378.112 akibat pandemi COVID-19, di mana faktor utama penurunan juga dikarenakan terlalu besarnya biaya penerimaan pengembalian dana cadangan pemeliharaan pesawat. Selain itu juga terjadinya penurunan atas penerimaan pengembalian uang muka, pembelian pesawat, dan penerimaan atas bunga yang diperoleh. Lanjut ke pembahasan kelima, yakni laporan arus kas aktivitas pendanaan. Arus kas keuangan adalah arus kas yang dihasilkan dari aktivitas peminjaman dan pembayaran kembali perolehan sumber daya dari manajemen dan pemberian pertimbangan investasi kepada manajemen. Arus kas keuangan menunjukkan dampak dari seluruh transaksi tunai dengan pemegang saham, transaksi kredit, dan pembayaran kembali dengan pemberian pinjaman. Pelaku usaha wajib menyediakan informasi arus kas dari aktivitas yang menghasilkan pendapatan untuk membantu memprediksi arus kas masa depan bagi pelanggan penyedia modal usaha. Adapun arus kas pendanaan perusahaan tahun 2018 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yakni dari tabel arus kas aktivitas pendanaan di tahun 2018 sampai 2020 disebutkan bahwa arus kas dari aktivitas pendanaan perusahaan cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020. Pada tahun 2018, pertumbuhan arus kas investasi mencapai 236.581.707, namun mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar minus 89.845.922. Penurunan dalam arus kas aktivitas pendanaan ini terjadi karena menurunnya penerimaan utang bank, peningkatan pembayaran peminjaman jangka panjang, dan kenaikan pembayaran biaya pengembalian pesawat. Kemudian pada tahun 2020 pada tahun 2020 arus kas aktivitas pendanaan mengalami peningkatan sebesar minus 4.196.660 yang dipengaruhi oleh penurunan pembayaran untuk aktivitas pendanaan serta tingginya pembayaran utang bank. Baik, analisis selanjutnya yaitu analisis prospektif. Analisis prospektif memiliki peran krusial dalam strategi dan keberlanjutan PT Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional Indonesia. Berikut adalah beberapa alasan mengapa analisis prospektif penting bagi perusahaan Garuda Indonesia, yaitu antisipasi perubahan. Dengan memperhatikan tren dan perubahan di industri penerbangan, PT Garuda Indonesia dapat mengantisipasi perubahan pasar, regulasi, dan teknologi. Itu memungkinkan perusahaan mengambil tindakan proaktif. Kemudian, evaluasi potensi pertumbuhan. Analisis prospektif membantu pengidentifikasian peluang pertumbuhan baru. PT Garuda Indonesia dapat mengevaluasi potensi rute baru, ekspansi internasional, atau diversifikasi layanan. Kemudian, manajemen risiko. Dengan memperhitungkan risiko masa depan, PT Garuda Indonesia dapat mengambil langkah-langkah mitigasi yang efektif, termasuk risiko operasional, finansial, dan reputasi. Kemudian yang keempat, perencanaan investasi. Analisis prospektif membantu perencanaan investasi jangka panjang. PT Garuda Indonesia dapat memprioritaskan investasi dalam armada baru, fasilitas, dan teknologi. Kemudian yang terakhir, strategi inovasi. Dengan memahami tren teknologi dan kebutuhan pelanggan di masa depan, PT Garuda Indonesia dapat mengembangkan strategi inovasi yang relevan. Dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan, analisis prospektif menjadi alat penting bagi PT Garuda Indonesia
untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan bisnisnya. Kemudian proyeksi yang pertama itu proyeksi untuk income statement. Dengan resesi sampai tahun 2020 dengan resesi sampai tahun 2020 diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif. Untuk resesi tahun 2021 sampai 2023 diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan sangat meningkat karena untuk mengejar ketertinggalan ekonomi, dan untuk resesi diasumsikan bahwa tahun 2020 sampai 2023 pertumbuhan ekonomi akan terus menurun sampai tahun 2023. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2020, kami asumsikan bahwa Garuda Indonesia akan mengalami penurunan kinerja perseroan pada tahun 2020. Pada kuartal 1, Garuda Indonesia mencetak penurunan pendapatan sebesar 33%. Menurut manajemen, hal ini akan berlanjut hingga kuartal 2, sehingga kami asumsikan jika sepanjang tahun 2020 kondisi perekonomian di Indonesia belum membaik, maka Garuda Indonesia akan mengalami kerugian di akhir tahun. Revenue yang didapatkan Garuda Indonesia akan sangat terpengaruhi oleh biaya operasional, yang mana GIAA menggunakan USD untuk biaya operasionalnya. Dalam selama kuartal 1 2020, nilai rupiah melemah terhadap dolar. Kondisi ekonomi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, sehingga hal ini tidak dapat dihindari oleh Garuda Indonesia walaupun manajemen telah memiliki strategi yang dapat menekan biaya lebih kecil. Akan tetapi, dengan berkurangnya penumpang sebagai penyumbang pendapatan terbesar, kerugian di akhir tahun 2020 sangat mungkin terjadi. Lalu pada tahun 2021, jika kondisi perekonomian lebih baik dari tahun sebelumnya, mungkin bagi GIAA hal ini akan jadi tahun pemulihan, sehingga net income memproyeksikan sehingga net income kami proyeksikan tidak akan terlalu besar, mengingat biaya sewa maupun liabilitas tahun sebelumnya akan menjadi beban baru bagi perseroan. Untuk tahun 2022 dan 2023, kami proyeksikan bahwa kondisi ekonomi akan membaik, lalu dengan gencarnya promosi pariwisata oleh pemerintah dan terjalinnya kerjasama antar maskapai, terutama dengan maskapai yang beroperasi di luar negeri, maka akan sangat mungkin bagi Garuda Indonesia untuk mencetak pendapatan secara signifikan. Baik, selanjutnya itu proyeksi untuk neraca saldo. Dengan adanya pandemi COVID-19 di tahun 2020, Garuda Indonesia akhirnya membuat strategi dalam menekan biaya operasional dengan melakukan negosiasi kepada lessor terkait dengan pengembalian pesawat yang tidak digunakan, juga keringanan biaya, juga melakukan financing dengan pinjaman melalui bank. Dengan strategi ini, kami mengasumsikan bahwa untuk tahun 2020, liabilitas Garuda Indonesia untuk biaya sewa pesawat terbang akan menurun, dan akan ada kenaikan liabilitas yang terkait dengan pinjaman. Lalu dengan menurunnya pendapatan di kuartal 1 hingga waktu yang tidak dapat diprediksikan, kami pun mengasumsikan di akhir tahun 2022, Garuda Indonesia akan mengalami penurunan current asset. Untuk tahun selanjutnya, kami mengasumsikan pada tahun 2021 akan ada kenaikan aset, liabilitas, dan ekuitas, tetapi tidak akan signifikan mengingat Garuda Indonesia menambah liabilitasnya di tahun 2020, dan kami asumsikan tahun 2021 menjadi tahun pemulihan bagi perseroan. Hal ini akan menjadi dasar bagi tahun-tahun selanjutnya, dan pada tahun 2023 kami asumsikan Garuda Indonesia akan memiliki kondisi neraca yang stabil karena pemerintah Indonesia akan melakukan promosi yang gencar pasca COVID-19 yang berhubungan dengan pariwisata, sehingga pendapatan diharapkan meningkat dan rasio likuiditas Garuda Indonesia akan membaik. Selanjutnya itu proyeksi untuk laporan arus kas. Untuk cash flow, kami asumsikan dengan strategi yang akan dilakukan Garuda Indonesia untuk tahun 2020 akan ada pengeluaran lebih terkait kegiatan financing dan operasional. Hal ini berlanjut sampai tahun 2021 dan kembali stabil di tahun 2023. Dari hasil proyeksi kami, industri penerbangan merupakan industri yang riskan mengingat
kegiatan operasionalnya yang sangat bergantung pada harga minyak dunia dan pembiayaannya yang bergantung pada kurs. Jika kondisi ekonomi global tidak baik, maka biaya operasional dan pendapatan perseroan akan sangat terpengaruh. Tak hanya itu, industri ini merupakan industri yang sangat dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dan merupakan perusahaan milik pemerintah Indonesia, dan hal ini menjadi kelemahan juga kekuatan bagi perusahaan. Tetapi jika dilihat dari 5 tahun ke depan, maka GIAA merupakan satu perusahaan yang sangat mungkin untuk tumbuh dan mencetak pendapatan tinggi karena adanya program pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pariwisata, sehingga kemungkinan GIAA akan menjadi pilihan bagi masyarakat akan tinggi. GIAA juga merupakan airlines yang telah menjalin kerjasama bisnis dengan maskapai internasional. Hal ini akan membantu perseroan dalam mendapatkan keuntungan dari penerbangan lainnya. Baik, itu saja analisis pada PT Garuda Indonesia dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.